Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Bukan pertanyaan sulit, tapi jawablah dengan jujur. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Bukan sekadar uang lebih banyak, hidup yang lebih tenang, atau pekerjaan yang lebih baik. Tapi, benar-benar, apa yang kamu inginkan? Ketika aku menanyakan ini, bahkan diriku sendiri, ada satu hal mengejutkan yang kusadari. Kebanyakan dari kita tidak tahu, atau sebenarnya tahu, tapi takut mengakuinya. Kita sering berpikir dunia menghargai kerja keras, padahal dunia tidak membalas kerja keras yang membabi buta. Dunia merespons arah yang jelas, dan arah itu hanya muncul ketika kita berani bertanya. Saat seseorang bertanya, bagian otak bernama Reticular Activating System langsung aktif. Ia menjadi penyaring dunia, seperti radar yang hanya menangkap sinyal sesuai kata kunci yang kau pikirkan. Pernahkah kau memperhatikan setelah membeli mobil baru, tiba-tiba semua mobil serupa terlihat di jalan? Itu bukan sihir, itu kekuatan fokus. Dan semua itu berawal dari sebuah pertanyaan. Di ruang kuliahnya yang sunyi, dia pernah menulis di papan tulis, "Where attention goes, energy flows." Lalu menatap para mahasiswa dan berkata, "Kalau kamu tidak tahu apa yang kamu cari, otakmu juga tidak tahu apa yang harus ditemukan." Semua sistem dalam dirimu, emosi, persepsi, intuisi, hanya akan bekerja optimal jika kau memberi mereka koordinat. Dan koordinat itu dimulai dari keberanian bertanya. Tapi banyak orang menghindari pertanyaan karena dalam setiap tanya tersimpan pengakuan bahwa kita belum memiliki, bahwa kita belum tahu, bahwa kita merindukan sesuatu. Dan bagi sebagian orang, itu terasa seperti kerapuhan. Tapi tidak baginya. Baginya, keberanian sejati tidak terletak pada jawaban, melainkan pada kerelaan untuk terus bertanya. Itulah mengapa dia selalu berpesan, jika kamu ingin mengubah hidupmu, jangan mulai dengan bekerja keras. Mulailah dengan pertanyaan yang tepat. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa hidupku terasa begini-begini saja, padahal sudah berusaha keras? Aku pun pernah terus-menerus mengajukan pertanyaan itu. Hingga suatu hari, kutemukan satu hal kecil yang ternyata mengubah segalanya. Sebuah pertanyaan. Ya, hanya bertanya. Sesederhana itu. Tapi tunggu, ini bukan tentang bertanya kepada orang lain. Ini tentang berdialog dengan diri sendiri. Dan tahukah kamu, dari sudut pandang psikologi dan neuroscience, ketika kita mengajukan pertanyaan dengan sungguh-sungguh, otak kita langsung berubah. Ada sistem kecil di batang otak kita bernama Reticular Activating System atau RAS. Tugasnya apa? Menyaring realitas. RAS bekerja seperti algoritma pencarian. Saat kamu mengetik sesuatu di Google, hasil pencarianmu segera berubah. Otakmu pun bekerja dengan cara yang sama. Begitu kamu bertanya, seluruh persepsimu mulai menyaring realitas sesuai arah pertanyaan itu. Pernah kamu menginginkan motor atau mobil dengan warna tertentu? Lalu tiba-tiba seolah semua kendaraan di jalan memakai warna itu. Itu bukan karena alam semesta tiba-tiba mempromosikannya padamu, tapi karena otakmu telah memasukkan keyword dan seluruh sistem dalam dirimu mulai menyesuaikan. Itulah mengapa jika kamu tidak pernah bertanya dengan jelas, hidupmu pun tidak akan pernah memberikan jawaban yang jelas. Bagaimana mungkin? Otakmu tidak tahu apa yang harus dicari. Karena itu, hidup bukan sekedar kerja keras, tapi juga tentang arah. Dan arah itu bermula dari sebuah pertanyaan. Namun banyak orang takut bertanya, takut mengakui bahwa mereka belum memiliki, takut menerima bahwa mereka belum tahu. Padahal, justru disitulah letak kekuatannya. Karena begitu kamu jujur bertanya, seluruh sistem dalam dirimu, pikiran, emosi, intuisi, mulai bergerak selaras. Dan ini bukan mistis, ini neurologis, ini ilmiah. Mulai hari ini, cobalah biasakan diri. Setiap pagi, tanyalah pada dirimu sendiri,
Apa yang benar-benar ku cari hari ini? Pertanyaan ini sederhana, tapi ia ibarat benih yang kau tanam dalam kesadaranmu. Dan benih itu akan tumbuh dalam diam, menggerakkanmu perlahan menuju arah yang lebih tepat. Karena pertanyaan yang jujur adalah langkah pertama menuju takdir yang terang. Aku pernah punya fase dalam hidup di mana aku merasa udah berusaha sekeras mungkin, tapi hasilnya tetap nihil. Bangun pagi, kerja sampai malam, ikut seminar, nonton konten motivasi, tapi tetap aja hidupku terasa seperti jalan di tempat. Sampai suatu malam, aku duduk diam dan bertanya ke diri sendiri, bukan apa lagi yang harus aku kerjakan, tapi apakah aku benar-benar siap menerima hasilnya? Pertanyaan itu membalikkan segalanya. Karena faktanya begini, dalam banyak kasus, menerima bukan masalah utamanya. Otak kita, sistem saraf kita, tubuh kita sudah diprogram untuk menerima. Tapi masalahnya, kita jarang benar-benar mengizinkan diri kita menerima. Dari sisi neuroscience, otak manusia selalu mencari konsistensi internal. Artinya, kita cuma akan mengizinkan realitas masuk kalau realitas itu cocok dengan keyakinan kita. Jadi misalnya kamu bilang, aku pengen hidup berlimpah, tapi jauh di dalam hati kamu masih percaya bahwa aku nggak pantas atau orang sukses pasti jahat. Maka otakmu akan menolak peluang bahkan sebelum peluang itu muncul. Itu yang disebut self-sabotage. Dan ironisnya, itu berjalan secara otomatis. Nah, waktu aku menyadari itu, aku mulai perhatikan. Bukan hanya soal apakah aku bekerja keras, tapi apakah sistem batinku sinkron dengan apa yang ingin aku terima. Karena kalau enggak, semua kerja keras itu seperti mengisi ember yang bocor, habis sebelum sempat ditampung. Lalu aku mulai ubah pendekatanku. Aku mulai bertanya, apa yang ingin aku izinkan masuk hari ini? Aku mulai mendengar pikiranku, mulai mengamati keyakinan kecil yang selama ini tak pernah aku sadari. Dan pelan-pelan, aku mulai menyadari, penerimaan itu bukan soal kemampuan, tapi soal kesiapan. Dalam filsafat eksistensial, Kierkegaard pernah berkata, "Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced." Dan aku pikir menerima adalah bagian dari itu. Kita terlalu sibuk mengontrol hidup, padahal kadang yang harus kita lakukan adalah bersiap menerimanya. Jadi sekarang aku tahu, kalau aku merasa hidupku stagnan, itu bukan karena tidak ada yang ditawarkan oleh dunia, tapi karena aku sedang gagal bertanya atau belum siap menerima. Sekarang, setiap kali aku memulai hari, aku tidak cuma fokus pada apa yang harus aku lakukan. Aku juga bertanya, apa yang siap aku terima hari ini, tanpa sabotase dari pikiranku sendiri. Dan dari situ, semuanya mulai berubah. Bayangkan ini, kamu sedang berdiri di pinggir samudra. Airnya luas, tanpa batas, membentang sejauh mata memandang. Tapi kamu datang ke sana cuma bawa sendok teh, 1 sendok kecil, untuk mengambil sesuatu yang bisa kamu bawa pulang dari lautan sebesar itu. Sekarang, pikirkan, seberapa banyak yang bisa kamu bawa pulang dari samudra kalau kamu hanya membawa sendok? Dan seberapa sering dalam hidup kamu melakukan hal yang sama? Kamu ingin banyak, kamu bermimpi besar, tapi cara kamu meminta kecil. Cara kamu membayangkan rizki sempit. Cara kamu menyiapkan wadah terbatas. Ini yang aku sebut paradoks samudra dan sendok teh. Banyak orang datang ke hidup ini berharap menerima kelimpahan, kedamaian, keberhasilan, tapi dalam batinnya mereka hanya membawa wadah kecil, seolah mereka ragu apakah mereka pantas menerima lebih. Padahal dunia ini, semesta ini bukan kekurangan sumber daya. Yang sering kurang justru kapasitas internal kita untuk menerima. Psikologi menyebut ini sebagai mental container. Seberapa besar kapasitas mental kamu untuk menyimpan, mengelola, dan menyadari kebaikan yang datang. Filsuf Stoik pernah bilang, "It's not what happens to you, but how ready you are to meet it." Jadi,
bukan soal apakah dunia memberi, tapi apakah kamu siap menampungnya. Apa kamu selama ini menjalani hidup dengan wadah yang terlalu kecil? Apa kamu berdoa untuk perubahan besar, tapi tetap menyiapkan mental untuk hasil yang biasa-biasa aja? Neuroscience mengajarkan kita bahwa otak akan menyesuaikan realitas dengan ukuran ekspektasi yang kita tanam. Kalau kamu hanya percaya bahwa kamu pantas untuk sedikit, otak akan menyaring semua kemungkinan besar dan hanya memperbolehkan sedikit itu yang masuk. Jadi pertanyaannya, seberapa besar kamu izinkan hidup memberi untukmu? Kalau kamu ingin kehidupan yang lebih besar, kamu harus datang dengan wadah yang lebih besar. Kamu gak bisa ke samudra pakai sendok dan berharap membawa pulang danau sebesar itu. Kamu harus datang dengan ember, dengan keyakinan, dengan kapasitas batin yang diperluas. Dan kadang memperbesar wadah itu bukan soal belajar hal baru, tapi soal melepaskan rasa takut lama. Rasa takut akan kehilangan, rasa takut dianggap tamak, rasa takut bahwa kamu gak layak menerima lebih. Kamu harus pelan-pelan keluar dari itu. Maka hari ini coba tanya ke dirimu sendiri. Selama ini aku datang ke samudra hidup pakai sendok, mangkuk, atau tangki. Dan dari situ kamu bisa mulai melatih dirimu untuk menerima lebih. Bukan karena kamu rakus, tapi karena kamu mulai percaya bahwa kamu pantas. Sekarang kamu sudah tahu bahwa hidup bisa memberi banyak. Bahwa menerima itu bukan soal pantas atau tidak, tapi soal siap atau belum. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kamu bertanya? Karena ternyata, bertanya itu ada seninya. Dan seperti anak panah, kalau kamu bertanya dengan arah yang kabur, maka jawaban yang datang juga akan meleset. Di bagian ini, aku ingin ajak kamu memahami bahwa bertanya pun ada caranya. Dan setidaknya, ada 2 cara penting. Cara pertama, bertanya dengan kebijaksanaan. Apa maksudnya bijak? Bijak itu bukan cuma pintar, tapi tahu apa yang diminta, kenapa diminta, dan sejauh mana batasnya. Banyak orang bertanya dengan kalimat seperti, aku pengen sukses. Tapi sukses seperti apa? Dalam bidang apa? Secepat apa? Otak dan semesta tidak bekerja dengan asumsi kabur. Kamu harus jelas, spesifik, terukur. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu, tanyakan begini ke dirimu sendiri. Seberapa besar aku menginginkannya? Seberapa cepat aku siap menerimanya? Apa bentuk dan wujud konkretnya? Apa warna ukuran detailnya? Dalam kondisi seperti apa aku ingin menerimanya? Ini bukan soal perfeksionisme, tapi soal memberi koordinat pada pikiranmu. Ingat, seperti GPS, sistem dalam dirimu baru bisa bergerak kalau kamu kasih alamat yang jelas. Dalam neuroscience, hal ini disebut sebagai mental priming. Otakmu menyusun prioritas persepsi berdasarkan informasi awal yang kamu tanamkan. Semakin jelas pertanyaanmu, semakin tajam fokusmu. Dan semakin tajam fokusmu, semakin besar kemungkinan kamu melihat peluang yang selama ini tersembunyi di depan mata. Cara kedua, bertanya dengan keyakinan. Kalau cara pertama soal apa yang kamu tanya, maka cara kedua ini soal cara kamu mempercayai jawabannya akan datang. Banyak orang minta, tapi enggak benar-benar percaya permintaannya bisa terkabul. Mereka bilang ingin bahagia, tapi dalam hatinya mereka sudah yakin bahwa hidup itu berat. Dan keyakinan itu akan menang. Inilah yang sering aku lihat. Mereka bertanya seperti orang dewasa, tapi percaya seperti orang yang sudah terlalu sering kecewa. Padahal, rahasianya justru terbalik. Buat rencana seperti orang dewasa, tapi percayalah seperti anak kecil. Lihat anak kecil saat minta mainan ke orang tuanya. Mereka nggak mikir, apa papaku mampu ya? Apa ekonomi keluarga stabil? Gimana strategi cash flow rumah tangga? Enggak. Mereka minta dan percaya. Mereka yakin orang tua mereka akan kasih, bahkan kalau bukan hari ini, pasti akan datang waktunya. Dan begitulah kamu harus bertanya ke hidup. Bukan karena kamu naif, tapi karena kamu tahu keyakinan adalah bahasa terdalam antara pikiran dan realitas. Maka mulai sekarang, kalau kamu ingin sesuatu, tanyakan dengan jelas dan percayalah dengan tulus.
Bukan setengah hati, bukan sambil ragu, tapi seperti anak kecil yang tahu kalau aku minta dan aku siap, pasti akan datang. Sekarang kamu sudah memahami kenapa bertanya itu penting, kenapa menerima itu otomatis, kenapa banyak orang hanya bawa sendok ke samudra, dan bagaimana cara bertanya dengan bijak dan yakin. Tapi semua itu cuma teori, sampai kamu benar-benar mencoba. Dan di titik ini, aku ingin mengajak kamu untuk menantang dirimu sendiri. Bukan sekadar percaya, tapi membuktikan. Bukan lagi bertanya, apakah ini akan berhasil? Tapi, apa yang akan terjadi kalau aku benar-benar menjalankannya selama 90 hari? Ya, 90 hari. Bukan selamanya, tapi cukup untuk membentuk jalur saraf baru. Cukup untuk memprogram ulang cara kamu berpikir, merespons, dan menarik hal ke dalam hidupmu. Dalam neuroscience, dibutuhkan sekitar 66 hingga 90 hari untuk membentuk kebiasaan berpikir baru. Ini bukan angka mistis, ini hasil riset. Jadi, aku ingin kamu coba ini selama 90 hari ke depan. 1. Tiap pagi, tanya ini ke dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya ingin aku terima hari ini? Bukan hanya apa yang mau kamu kerjakan, tapi apa yang kamu ingin izinkan masuk. 2. Tuliskan keinginanmu dengan spesifik. Latih dirimu untuk bertanya dengan jelas, seolah kamu sedang memberikan alamat lengkap pada sistem batinmu. 3. Percayalah seperti anak kecil. Latih rasa percaya walau belum ada bukti, karena keyakinan mendahului kenyataan. 4. Jangan diskon hasil kecil. Sekecil apapun perubahan yang datang, rayakan. Itu tanda bahwa sistem kamu mulai bergerak. Dan 5. Jangan berhenti di hari ke-10 atau ke-30. Pecut dirimu untuk tetap berjalan sampai hari ke-90. Karena kadang, keajaiban datang tepat setelah kamu hampir menyerah. Dan kalau setelah 90 hari kamu merasa tidak ada yang berubah, ya, kamu bebas kembali ke cara lama. Tapi setidaknya, kamu akan tahu bahwa kamu pernah benar-benar mencoba. Dunia ini tidak menertawakan orang yang gagal, tapi dunia ini diam-diam menghormati orang yang berani mencoba jalan yang berbeda. Dan kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melakukannya. Jadi, apakah kamu siap? 90 hari? Bukan untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, tapi untuk membuktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa memprogram ulang hidupmu sendiri.